kehidupan saya dahulu memang gitu, saya dilahirkan dari tengah-tengah beragama Islam ya saudara. Jadi Ini saya mau bacakan dari bahasa Yunani ya. Kalau di Kejadian ya, 1 ayat 3, kai eipen. Iya, terputus. Ya, Shinshijiro Muslim apa Kristen? Lanjut ya. ayat 21. Lanjut 21. Nah, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya kurang marem, tak kasih ini sama senter ini Bu, sampai tak sudah ada apa itu Bu? Iya, Sudah saya kasih. benar Kak, saya itu dari Islam dulu ya, benar. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terus mensiarkan kebenaran Islam dan sekaligus untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan lagi sebuah video kesaksian yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya. Dan ada hal yang menarik di sini, tentunya terutama sekali adalah narasumber ya, yang mencoba untuk mengelabui umat muslim yang awam dengan mengutip ayat Al-Quran. Kemudian ada dua orang saudara muslim kita yang masuk menelepon ya, dan bertanya kepada narasumber. Dan penelepon pertama mencoba menyebutkan original teks berbahasa Yunani tentang Bibel, namun langsung di kick oleh Yusuf Manubulu ya. Dan kemudian penelepon yang kedua juga mempertanyakan tentang ayat dalam Bibel, yaitu Tawarik pasal 18 ya. Dan kembali saudara kita Jim di kick oleh Yusuf Manubulu sebelum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari narasumber ya. Oke, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta terus membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, pada malam hari ini ya, mungkin saya akan cerita tentang kehidupan saya dahulu ya. Kehidupan saya dahulu memang gitu, saya dilahirkan dari tengah-tengah beragama Islam ya saudara. Jadi saya ini bersaudara itu ada 8 ya, dan saya anak yang paling kecil gitu dari keluarga gitu ya. Waktu saya umur 3 bulan, saya itu ditinggal oleh bapak gitu. Bapak saya meninggal dunia, dan pada umur saya 4 tahun gitu, orang tua saya, ibu saya gitu meninggal juga. Jadi saya ini diberi nama itu yatim ya, yatim Fatimah gitu waktu kecil ya. Tapi begitu saya dibaptis tahun 98, saya itu diganti nama menjadi Yohana ya. Sebenarnya sih 3 nama saya itu gitu. Satu lagi namanya Yuningsih gitu. Kalau di paspor itu saya nama Yuningsih gitu ya. Kalau di PT gitu, di Malaysia, di Arab Saudi itu nama saya itu Yuningsih, Yuni itu dipanggil Kak Yuni lah gitu ya.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya menceritakan mungkin dari latar belakang saya, saudara juga sudah melihat seringkali saya ada kesaksian baik lewat YouTube-nya, channelnya Pak Yusuf ya, Bapak Yusuf Manumbulu, baik juga lewat Pak Jamal Dodi gitu, terus juga siapa tuh Katan Paragi gitu ya, terus gereja YouTube juga gitu ya. Jadi saya tidak akan lama-lama untuk menceritakan, yang penting saya sudah mengakui, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal ya, saya ini murtadin. Jadi memang saya latar belakang saya itu agama Islam gitu. Terus dulu saya waktu kecil gitu disekolahkan sama nenek sama kakek sampai tamat SD, dan saya juga disuruh ngaji gitu ya. Bahkan guru ngaji saya itu sampai sekarang masih ada gitu, masih suka jumpa dengan saya, saudara ya. Dan tidak ada apa-apa gitu, kita baik-baik aja dengan dia. Nah, tahun 99 pas tanggal 25 Desember saya baru dibaptis gitu ya di gereja GPIA yang ada di Jakarta, di Duta Mas daerah Grogol. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan kesaksian awal dari Mbak ini ya. Dengan penuh semangat dia bercerita untuk meyakinkan pendengar ya, bahwa dia adalah Muslim beragama Islam dahulunya. Dan dia mengatakan dia bukanlah kaleng-kaleng atau abal-abal dalam memberikan kesaksian. Juga dia mengaku mempunyai 3 nama dan sering memberikan kesaksian di channel-channel Kristen. Nah, dari sini tentunya kita menilai bahwa Mbak ini bukanlah dia beragama Muslim dahulunya, beragama Islam, tetapi memang dia adalah mempunyai misi dan tugas ya untuk mempengaruhi umat Muslim yang awam dengan kesaksiannya ini. Karena mempunyai 3 nama artinya dia suka berkamuflase ya. Lantas mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan kesaksian saya ini mungkin bertanya gitu, memangnya ada alasan apa gitu saya meninggalkan agama yang lama, keyakinan yang lama, iman yang lama gitu. Memang ada beberapa hal gitu setelah saya membaca buku Murtadin ya, buku Murtadin 3 buku yang pernah saya baca, saudara ya, di situ tuh ada ayat-ayat Al-Qur'an gitu bersama terjemahannya, bersama artinya gitu ya. Nah, jadi memang banyak alasan gitu ya. Terus saya kan membaca juga gitu Al-Qur'an di dalam surat 4 An-Nisa ayat yang ke-82, di situ dikatakan berbunyi seperti ini ya artinya. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Nah, di situ kan ada pertanyaan. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Gitu. Jadi karena saya disuruh untuk mendalami, makanya saudara jangan heran gitu kalau sampai sekarang pun saya gitu masih megang gitu Al-Quran, saudara ya. Karena saya apa? Karena kan disuruh mendalami gitu. Kalau kita tidak mendalami, bagaimana kita tahu gitu ya, saudara? Kalau kita tidak cari tahu, makanya saya cari tahu gitu. Kenapa? Karena kan disuruh. Gitu, tadi sudah dikatakan, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ketika saya membacanya rasa penasaran gitu, saya nggak mau gitu hanya katanya gitu ya, kata orang gitu ya. Sesuatu hal itu jangan cuma katanya, tetapi kita harus mengalami, harus benar-benar mau menyelidiki, dan rasa penasaran itu harus ada supaya apa? Supaya jika kita bersaksi, kita itu bersaksi harus ada dasarnya. Jangan bersaksi saudole dewe semau gue, gitu ya. Karena jikalau kita kesaksian tanpa ada bukti, tanpa ada dasar, pastikan fitnah akan timbul, gitu kan. Mereka akan memfitnah gitu, berasumsi atau suudon lah gitu ya. Nah, makanya saya tidak berani ya bersaksi kalau tidak ada dasarnya. Saya berani bersaksi karena ada dasar gitu. Jadi dasarnya satu, Alkitab ya saudara ya, Alkitab ini yang sedang saya imani sekarang ya, dan sampai selama-lamanya saya akan imani, saya akan pegang gitu ya. Dan yang kedua yaitu melalui kitab ini Al-Qur'an yang dulu pernah saya imani gitu. Nah, itu saudaraku yang masih dalam Tuhan. Mungkin apa sih gitu ya alasannya gitu ya? Mungkin apa sih alasannya? Ada gitu ya. Yang pertama,
yaitu di dalam Quran surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-46, saudara ya. Marilah kita akan membaca sama-sama supaya tidak suudon, tidak memfitnah ya. Kita akan membaca di dalam surat 29 ayat yang ke-46, demikianlah bunyinya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab itu yaitu orang-orang Kristen ya, baik itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau yang lainnya, ya khususnya orang Kristen lah, itu ahli kitab ya. Itu saudara. Nah, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Nah, yang saya tekankan, ini adalah yang terakhir saudara ya. Bagian B, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya gitu, saya berpikir, renungkan gitu sama saya. Nah, akhirnya karena saya terus membaca gitu ya, terus saya menggali gitu. Terus saya juga minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan, karena kan saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri, kepintaran saya sendiri, karena firman Allah mengatakan, terkutuklah manusia yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri dan yang selalu mengandalkan kekuatannya gitu ya, tetapi diberkatilah orang yang senantiasa menaruh pengharapannya mengandalkan Tuhan gitu ya. Baik, saudaraku, kita sudah dengarkan kembali bahwa perempuan ini melanjutkan tren ya, dengan penuh semangat. Dia masih mencoba untuk meyakinkan umat muslim yang awam bahwa dia bukanlah murtadin sembarangan ya, dengan mengambil dasar katanya itu dia belajar dari buku-buku murtadin. Nah, ini suatu kejanggalan yang pertama ya. Kemudian juga dia mencoba mengutip ayat Al-Quran di surah An-Nisa ke ayat 88 ya. Ini surah An-Nisa ini diturunkan di Madinah ya. Jadi dia mencoba mengambil ayat ini untuk menjadi pondasi bahwa dia itu betul-betul sudah pernah mendalami Al-Quran ya. Nah, tentunya kalau ada kata mendalami di sini, tentu akan banyak timbul pertanyaan ya, dalam masalah apa yang didalami oleh perempuan ini dalam mempelajari atau mengkaji Al-Quran ya. Apakah dia sudah mengaji, mengerti tentang nahwu saraf, balaghah, mantik, bayan, ma'ni dan sebagainya ya. Kemudian apakah bacaannya, tajwidnya bagus atau maknanya mengerti, musradatnya tahu atau gimana. Tidak ada disebutkan tadi ya, cuma hanya menampilkan, mengatakan bahwa ini Al-Quran saya sudah pelajari dan saya sudah dalami. Kemudian juga Bibel diperagakan ya, tentunya dengan tujuan ingin mengecoh atau mengelabui umat muslim yang awam ya, dengan mengatakan dia sudah mendalami dan mempelajari Al-Quran secara mendalam, dan itu ternyata batal ya, karena tidak sesuai apa yang disampaikannya dengan kenyataannya. Kalau memang dia benar-benar paham, tentu dia akan menjelaskan secara rinci apa saja yang pernah dipelajari atau didalami dalam hal ilmu kaidah-kaidah yang diperlukan dan dibutuhkan untuk memahami apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran ya. Oke, kita lanjut lagi. Ketika saya merenungkan begitu gitu. Kok di sini dikatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Nah, sedangkan pada faktanya yang dapat kita lihat sekarang ini gitu ya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara, ya kita dengar, kita saksikan faktanya, buktinya lain kan gitu. Masa dikatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu? Apakah benar? Kalau bagi saya sih ya syukur gitu kalau mengakui seluruh dunia gitu ya, Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus, Allah yang benar itu Yesus Kristus, juru selamat yang benar itu adalah Yesus Kristus. Bagi saya ya puji Tuhan, syukur banget gitu. Tetapi pada kenyataan kan gitu, makanya banyak perselisihan gitu, perdebatan gitu mengenai Tuhan gitu, mengenai mengenai kitab. Bahkan gitu Alkitab ini sudah dikatakan Alkitab yang palsu gitu ya.
Alkitab yang palsu gitu, Injil palsu gitu ya. Nah, sekarang bagi saya ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, daripada saya bingung, ragu, cemas gitu ya, timbul daripada saya stres gitu ya saudara, lebih baik ya saya berdoa lah gitu. Makanya dulu itu sebelum saya 100% menerima Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup saya kurang ajar sama Tuhan gitu saudara. Waktu saya belum membuka hati terima Tuhan, baru waktu itu saya cuman baru dengar, baru tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, Juru Selamatnya orang Kristen. Makanya saya waktu itu tuh kurang ajar gitu sama Tuhan Yesus ya. Karena apa? Ya pada kenyataannya kalau dibilang Tuhannya sama gitu ya, kenapa berselisih paham? Kenapa mengatakan Tuhan orang Kristen pakai kolor lah, dijemuran lah gitu, jadi bangkai lah, digebukin lah, apalah inilah itulah gitu. Kalau memang sama, kenapa gitu ada perkataan seperti itu? Kenapa juga mengatakan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, yang beriman kepada Tuhan Yesus dinista gitu ya, dinista sebagai apa? Sebagai orang kafir. Mbak ini kembali mencoba untuk mengelabui atau menipu kita ya dengan mengutip surah Al-Ankabut ayat ke-46 yang dijadikan sebagai dasar untuk penguatan kesaksiannya sekaligus tujuan ya. Karena di dalam ayat ke-46 Al-Ankabut ini cuma yang difokuskan yaitu kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Nah, ini Simba ini mencoba mengaburkan makna dari ayat tersebut, seakan-akan itu yang dituju adalah Yesus ya. Dan ini adalah kesalahan fatal dan sangat keliru sekali, dan juga pembodohan yang dilakukan oleh Mbak ini. Karena yang berbicara di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-46 ini adalah Allah berfirman kepada Rasulullah ya, dan diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan bahwa Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Artinya yang dimaksud Tuhan yang satu di sini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus ya. Jadi sangat keliru Mbak ini kalau ingin mengelabui umat muslim yang awam dengan ayat 46 Al-Ankabut ini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa banyak pembicaraan yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk ya, mati di tiang kayu salib pakai kolor dan tersalib. Dan itu memang kenyataannya. Yang namanya Tuhan mustahil untuk bisa disiksa oleh makhluk ciptaannya sendiri ya, karena sudah melanggar hukum Allah itu sendiri serta menggugurkan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil dan tidak mungkin yang namanya Tuhan itu disiksa oleh makhluknya sendiri ya. Kemudian Mbak ini juga mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Memang tidak keseluruhan dipalsukan, cuma sudah banyak tambah-tambahan tulisan-tulisan manusia yang mempunyai kepentingan dan tidak bertanggung jawab ya, dan itu bisa kita temukan di dalam Bible sangat banyak. Cuma kalau disebutkan satu persatu ini akan memakan waktu banyak ya. Selamat malam Pak. Saya langsung ke Ibu Fatimah ya, Bu Fatimah. Ya, silakan. Ya, Silakan. selamat malam Pak. Ya, Bu Fatimah bisa tolong dibukakan ini Kejadian 1 ayat 3. Tolong dibacakan. Boleh. Boleh. Kejadian 1 ayat yang ke 3, Bu. Ayat 3. Amin, haleluya. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan terambil dari Kejadian ya, pasal 1 ayat yang ketiga.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Iya, selanjutnya Yohanes 1 ayat 1, Bu. Yohanes 1 ayat yang ke-1, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh iya, Bu. Kemudian ini saya mau bacakan dari bahasa Yunani ya. Kalau di Kejadian 1 ayat 3, kai eipen. Iya, terputus. Ya. Oke, kita lompat ke Lusin. Terputus apa sengaja diputus? Ini telepon saudara kita yang telepon masuk ya, mempertanyakan Yohanes 1 ayat 1, dan baru akan mulai membacakan ayat tersebut menggunakan original teks berbahasa Yunani, namun langsung diputus oleh Pak Yusuf Madubulu ya. Apakah memang tidak mampu untuk menjawab dengan menggunakan teks original, atau akan ketahuan ada kesalahan Bibel kalau dilihat berdasarkan original teksnya ya. Tapi biarlah ya, penonton sendirilah yang menilai bagaimana tanggapannya terhadap apa yang barusan kita lihat ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, Pak. Oke, kita ke Sin Sejurdo. Halo. Halo. Selamat malam. Suara saya kedengaran? Malam. Iya, kedengaran. Kecil suaranya. Agak besar sedikit bicaranya. Iya. Boleh dibukakan Yezekiel, boleh dibukakan ayat 2 Tawarik pasal 18 ayat 20. Tawarik apa Yeskel? Tawarik. 2 Tawarik pasal 18. Pak Yusuf boleh tayangkan? Dibacakan aja. Sin Sejiro ini Muslim apa Kristen ya? Ya. Ya, Sin Sejiro ini Muslim apa Kristen? Halo, kurang jelas Pak suaranya Pak. Ya, ini Coba Kristen apa dijelaskan dulu. Muslim? Sin Sejiro ini Yang Muslim apa Kristen ya Pak? 2 Tawarik. Ya, Halo. ya, 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik pasal 18 ayat Ya. 20. Cara Roh Kudus. Sin Sejiro. 2 Tawarik. Pasal 18 2 Tawarik. ayat 20. Ya, pasal 18 ayat 20. Ya, Sin Sejiro. Pasal 18 Halo, ayat Sin 20. Sejiro. Pak. Sin Sejiro. Halo, Ya. Ya, Muslim apa Kristen ya? Muslim Pak. Oh, Muslim ya. Ya. Ya, saya mau minta Ibu menjelaskan yang 2 Tawarik pasal 18 ayat 20. Ya, saya akan bacakan ya. Ya, silakan Bu. Oke, saya akan bacakan. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Lanjut Bu, lanjut. Ya, Ayat Bu. 21. Lanjut 21. Nah, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Oke, ya. Jadi pertanyaan saya gini Bu, kan tadi Ibu katanya sudah paham ya Alkitab, sudah baca. Nah, ini di pasal di 2 Tawarik 18
Ini kan dikatakan roh ini keluar menjadi roh dusta di 18 ayat 21. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Ya. Kan dalam mulut semua nabi, dalam mulut semua nabi. Nah, terus Tuhan berfirman lagi, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan di sini merestui roh itu roh dusta untuk merestui roh dusta? Bang James, itu bukan merestui itu Bang James. Ya, terus itu, apa? Itu roh yang memang menguasai nabi-nabi palsu pada saat itu. Jadi mereka itu berbicara bernubuat dusta. Jadi makanya Tuhan itu mengizinkan karena mereka nabi-nabi penipu, nabi-nabi palsu. Makanya ya Tuhan kasih aja roh jahat untuk menguasai mereka. Karena pekerjaan dari nabi palsu itu menipu semua, bernubuat tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan untuk mereka itu dikuasai oleh roh jahat. Begitu Bang James ya. Diizinkan itu perhatikan Pak, saya katakan merestui karena kata-katanya begini, biarlah engkau membujuknya. Restui kan? Dan engkau akan berhasil. Iya, itu kan nabi-nabi palsu. Kalau nabi-nabi palsu itu Tuhan itu mengizinkan karena memang sudah pekerjaan mereka tukang menipu. Itu. Kok diizinkan? Bukan Tuhan punya kehendak, tapi memang orang yang suka menipu Tuhan izinkan untuk dikuasai roh jahat, roh penipu. Begitu Bang James, ya. Pak. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Disuruh berarti kan? Sudah jelaskan seperti itu. Kan? Jadi itu karena mereka nabi-nabi palsu, mereka bernubuat mengatasnamakan Tuhan, tapi tidak benar. Makanya Tuhan ingin membuktikan bahwa ini nabi-nabi palsu. Makanya Tuhan mengizinkan roh jahat yang menguasai mereka. Supaya apa? Supaya ketahuan bahwa berita yang mereka sampaikan, nubuat yang mereka sampaikan, pesan yang mereka sampaikan itu berasal dari setan. Jadi semakin jelas bahwa mereka itu nabi palsu gitu, ya. Jadi itu beda pemahaman, oke? Ya, karena mereka juga itu kan nabi palsu itu kan bebal, keras hati. Contohnya siapa? Firaun tuh. Firaun berapa kali itu dikeraskan hatinya, gitu kan? Itu contohnya nabi-nabi palsu seperti itu. Contoh lagi Bang Jem ya, saya ini pernah kumpul dengan 12 rasul palsu ya. Terus nabi-nabi palsu, nabiah palsu, pengajar palsu, guru-guru palsu ya. Tahun 2003 kurang lebih 4 bulan saya kumpul dengan yang namanya rasul palsu. Jadi bukan hanya katanya lagi, tetapi saya mengalami gitu. Gimana mereka itu begitu keras hati gitu, mereka menolak kebenaran gitu. Sampai sekarang mungkin mereka masih mempercayai suara setan itu yang mengatakan 10 November 2003 aku akan datang yang kedua kali, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah sebenarnya 10 November itu kan bukan hari pengangkatan ke padang belantara gitu ya, tetapi yang sebenarnya 10 November itu adalah hari apa? Hari apa tuh? Hari pahlawan ya? Hari pahlawan apa hari Sumpah Pemuda, Bang Jem ya? Nah, sampai sekarang mereka masih keras hati. Iya, mereka itu masih keras hati, keras kepala. Masih membela gitu. Suara setan itu masih dibela. Padahal saya sendiri nyangkut. Itu yang terjadi 10 November saat itu ya, yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, nabiah palsu. Itu tidak terjadi. Yang terjadi bukan pengangkatan ke padang belantara, tetapi yang terjadi adalah pengangkutan ke truk polisi, pindah tempat dari Pondok Nabi, pindah ke ada suatu gereja di situ di Lengkong, terus pindah lagi, terangkut lagi ke Sekesalam. Dari Sekesalam lah saya berpisah dengan mereka gitu. Saya terakhir bertemu dengan mereka itu tahun 2004 waktu saya mengikuti jalannya persidangan, saya menjadi saksi. Jadi kalau Bang Jem pernah Bang Jem mungkin ada perasaan wah bohong tuh mungkin Bu Yatim Fatimah atau Bu Yohana gitu ya.
bohong mungkin apa Bu Yuningsih itu bohong. Nah, kalau tidak percaya tanyakan ke Bandung Balai Endah, di situ ada kejaksaan, tanyakan apakah benar yang namanya Yohana pernah menjadi saksi. Saya tidak pernah mau menjadi saksi dusta, makanya saya berani bersaksi. Saya selalu berdasarkan gitu ya Bang Gem ya. Nah, itu tentang orang-orang yang tadi, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena mereka bebal menolak kebenaran. Makanya kalau orang bebal disebut juga sebagai ular beludak. Mereka itu adalah seperti ular beludak gitu, pemberontak terhadap kebenaran, disebut juga antikristus. Boleh saya sedikit, Bu? Ya, silakan. Berarti apapun alasannya, berdasarkan 2 Tawarikh pasal 18 ayat 20 ini sampai 22, apapun alasannya, di situ Tuhan membiarkan roh dusta ya, membiarkan roh dusta mendustai, roh itu mendustai ya. Iya, makanya kelayaban. Ya, berarti Tuhan bolehkan ya. Tuhan memperbolehkan roh dusta, tidak melarang, tidak menganggap perbuatan roh dusta itu sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk. Karena kan iblis itu sudah dilempar dari kerajaan Allah karena pemberontak terhadap kebenaran Allah. Gitu. Dia itu diberikan kuasa, tetapi dia hanya berkuasa di dunia ini saja. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Supaya mendapat teman kawan di neraka. Makanya kita harus mengenal roh yang datang ke dalam diri kita itu roh setan atau roh Tuhan. Kalau roh setan yang datang di dalam diri manusia, orang itu akan melakukan segala keinginan kejahatan. Contohnya selalu menginginkan kematian orang, ya, selalu menginginkan sesamanya mati. Nah, gitu. Kenapa selalu menginginkan roh setan selalu menginginkan kematian, gitu ya? Orang-orang yang dipimpin oleh roh setan itu selalu menginginkan kematian. Karena setan adalah bapa dari segala pembunuh, bapa dari segala pendusta, bapa dari segala pembohong, bapa dari segala kejahatan, bapa dari segala penyesatan. Itulah iblis setan. Boleh. Gitu. Saya paham. Jadi bagaimanapun alasannya, intinya saya mau ralat lagi ya ke Ibu Fatima ya. Intinya Tuhan saat itu memperbolehkan setan untuk menipu, ya, begitu ya? Ya, memang begini Bang James. Dari awal memang Tuhan mengizinkan setan itu dari awal untuk menipu, membodohi manusia. Tapi yang jelas Tuhan itu memberikan firman. Manusia silakan memilih mau taat kepada setan apa mau taat kepada firman Tuhan. Itu kebenaran yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan manusia. Dari Taman Eden itu sudah terjadi bahwa setan itu hadir dengan penipuan. Nah, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat sempurna. Silakan setan menipu manusia, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya. Silakan manusia mau ikut yang mana, mau ikut kata Tuhan, apa mau ikut kata setan. Nah, setan itu selalu datang membawa kabar dusta, menyesatkan, menipu, membuat tipu daya di mana-mana. Begitu cara kerja daripada kebenaran atau cara kerja Tuhan. Nah, ini mungkin Sang Martir mau juga kasih tanggapan. Ini kita persilakan kepada Sang Martir, silakan. Mungkin mau memberikan tanggapan, silakan. Terima kasih Bapak. Saya tadi penasaran, Ibu, saya tadi penasaran. Ternyata setelah saya cek akurat tanpa interpretasi, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Ya, silakan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ternyata betul loh, Bu. Tanpa tafsir, tanpa interpretasi, akurat gitu loh. Iya. Iya, betul-betul untuk lebah, Bu. Iya, Pak. Iya. Biar bisa lebih menyengat, makanya dikasih wahyu, dikasih ilham, Pak, biar lebih menyengat. Kok nggak dikasih kepada manusia saja ya, Bu? Apa turah-turah wahyu gitu ya? Wahyu gimana, Bu? Wahyu ya,
Kalau yang saya kenal sih ya Tuhan itu mencurahkan roh wahyu, roh ilham, roh hikmat, roh pengertian, kecerdasan, kepintaran itu ya serta kuasanya kepada manusia, bukan kepada binatang, bukan kepada hewan. Karena apa? Kalau binatang sama hewan itu kan mereka itu hanya dilahirkan gitu untuk ditangkap dan dimusnahkan gitu kan. Gitu. Jadi hikmat pengertian itu hikmat pengertian itu, ilham itu, wahyu itu untuk manusia, supaya manusia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, gitu, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah manusia mau mengikuti kehendak setan atau manusia mau mengikuti kehendak Tuhan, gitu. Kalau setan datang kepada manusia mempengaruhi untuk apa sih, gitu, tujuannya supaya manusia binasa, gitu ya, untuk menyesatkan, untuk bikin kacau, balau, gitu. Tetapi kalau roh Tuhan datang kepada kita, dia memberikan damai sejahtera, sukacita untuk menyelamatkan kita, gitu, supaya kita ada bersama-sama dengan dia di sorga, Pak, gitu, Pak. Tadi saya baca sampai ping 5 ini loh Bu, saya ulak-alik terus kok wahyu kepada lebah ini saya tak ucek-ucek matanya saya itu masih tak terus ini tak kasih sinar yang terang gitu loh Bu. Pak kan kurang jelas. Ini sudah berapa kali kok. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya kurang marem, tak kasih ini sama senter ini Bu, sampai tak sudah ada apa itu Bu? Sudah saya kasih yang terang loh Bu. Ini saya diterang loh ini. Ini saya di tempat terang masih saya kasih senter Bu. Saya penasaran ini tak baca lagi kalau nggak percaya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Coba, apa punya saya keliru? Betul sepertinya. Coba punya Ibu, ganti. Surat mungkin berapa, punya saya Pak? yang salah. Surat berapa, Pak? 1668. 15? 16. Oh, 16. 68. Ya, sebentar, Pak. Ya, sebentar, Pak, sebentar. Ya, santai aja. Saya salah baca jadi penyecat lagi, Pak. Lah iya kan nggak boleh, ini akurat. Saya kok tak ucek-ucek matanya kok masih lebah terus sih. Ya demikianlah Pak, demikian. Saya juga mau pakai kaca pembesar nih Pak, takut salah nih. Ada saya kaca pembesar nih Pak ya, kaca pembesar luar saya biasa. nih. Besar Pak, wah luar biasa nih kacanya. Beginilah bunyinya ya, surat 6 Anas ayat yang ke-68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Punya saya mewahyukan Bu, sama ya Bu? Wahyu dan ilham sama ya? Sama Pak. Sama ya? Agus Wahyudi sama Ilham Markonah beda loh Bu. Bu, Agus Wahyudi sama beda atau Bu sama Ilham Markonah tapi? Ya beda lah, yang terpuji sama yang itu sama namanya si Puji kan lain, terpuji dengan si Puji kan lain. Oke, hebat. Itu tadi akurat berarti tanpa tafsir pakai kaca pembesar ya Bu? Betul sekali ya. Wah, sudah. Nih, kancanya juga hebat Pak, besar Pak. Ya. Ini saya 6 kali ini Bu, saya baca sekali lagi, langsung saya kick saja. Sekali lagi saya baca Bu. Ya, silakan Pak. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Betul lebah. Sudah, terima kasih Bu. Tetap semangat. God bless you. Amin, haleluya Pak. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Begini, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena nanti mereka membuat channel, nanti bilang kita yang kick, kita yang keluarkan, padahal kita nggak keluarkan, ya. Mereka keluar sendiri, teman-teman. Jadi jelas ya bahwa tadi Bang James keluar sendiri, melarikan diri dari diskusi. Terus sama siapa tadi, Daspion apa Dasplon itu tadi, ya. Nah Pak Yusuf, ya. Nah ini kebetulan ada kakak ipar saya, ya kakak ipar saya nih yang masih Muslim, tapi suaminya itu kan kakak saya udah meninggal. Nah kalau yang nggak percaya kalau saya itu dari Muslim dulu gitu ya, yang beragama Islam,
ini kakak ini, benar Kak, saya itu dari Islam dulu ya, benar. Ya, gitu. Nah, ya. banyak orang yang nggak percaya kalau saya ini abal-abal katanya gitu, bohongan, kaleng-kaleng gitu. Ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara keseluruhan apa yang diperbuat oleh orang-orang ini di dalam acara yang mereka sebut kesaksian ini ya. Mulai dari narasumbernya dari awal sudah mencoba untuk mengelabui umat muslim yang awam dengan mengutip ayat Al-Quran dan mengatakan sudah mempelajari dan paham akan Al-Quran, dan ternyata itu semua bohong dan dusta ya, karena terdapat kontradiksi atas pernyataannya, karena hanya bisa menyebut tanpa bisa menjabarkan secara rinci apa saja yang dia kuasai dan pahami. Kemudian juga berlanjut dengan dua orang penelepon dari Muslim yang keduanya di-kick oleh Yusuf Manobulu, namun dengan santainya, dengan entengnya Yusuf Manobulu menjawab bahwa yang menelepon yang melarikan diri ya. Padahal kalau kita simak sebenarnya pertanyaan yang diajukan itu cukup memojokkan atau menyudutkan baik ke Yusuf Manobulu maupun ke narasumber ya. Kemudian juga narasumbernya ketika ditanya, yang ditanya hanya satu pertanyaan, namun jawabannya beribu-ribu yang keluar dengan menceracau seperti orang yang hilang kendali ya, tanpa berdasarkan keilmuan apapun. Kemudian juga di sesi terakhir ini memang seperti sudah di setting ya, ada penelepon yang tiba-tiba masuk dan ini seperti mengolok-olok ayat Al-Quran, yaitu yang terdapat di surah An-Nahl ayat ke-68 ya, dan itu pun dia menyalahartikan atau menyelewengkan makna dari ayat ke-68 An-Nahl tersebut, yang mana arti dari ayat An-Nahl 68 tersebut yang sebenarnya yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, si kadal ini merubahnya arti dari ayat tersebut dengan mengatakan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, hanya sampai di situ saja. Jadi kata mengilhamkan kemudian diganti menjadi diwahyukan, dan ini jelas sengaja ya untuk mengolok-olok ayat Al-Quran dengan merubah makna atau arti dari ayat yang dimaksud. Dan mudah-mudahan ya semua kebohongan, tipu daya yang mereka lakukan akan terus ditunjukkan oleh Allah SWT apa yang mereka perbuat ya. Dan insya Allah kita akan terus membongkar tipu daya yang mereka lakukan untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, demikianlah saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.